kesusahan yang datang bertubi-tubi seperti tidak ada putus-putusnya. Tragedi pertama, Bilangan 20 ayat 1. Kemudian, sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Di dalam pembukaan daripada cerita pasal 20 ini diceritakan bahwa Miriam, saudara perempuan Musa, mati. Dan pada ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-13 diikuti dengan cerita pertentangan bangsa Israel dengan Musa, di mana mereka bersungut-sungut minta air. Jadi sesudah Miriam meninggal, terjadi krisis, persungutan orang-orang Israel. Tragedi pertama. Berikutnya, sebelum Bilangan pasal 40 tahun sebelumnya, di dalam Bilangan pasal 20 ini, bangsa Israel pernah bersungut-sungut meminta air. Dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, di dalam kasus yang pertama ini, Tuhan memerintahkan Musa untuk pukul batu karang, dan sesudah dipukul keluarlah air. Keluaran pasal 17 ayat 5 sampai 6. Tetapi di dalam Bilangan pasal 20, Tuhan berbicara kepada Musa, berfirman, dan dari dalam batu keluar apa? Keluar air. Gara-gara emosi tingkat tinggi, Musa tidak berbicara, tapi dia pukul apa? Dia pukul batu dan keluarlah air. Akibatnya, kalau Anda baca dalam Bilangan 20 ayatnya yang ke-12, gara-gara barang ini, Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Inilah tragedi yang kedua. Dan tragedi yang ketiga, di bagian akhir dari pasal ini kita baca cerita tentang kematian Harun. Bilangan 20 ayat 23 sampai 26. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titaku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tinggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Sekarang kita pelajari baik-baik kematian Miriam. Di dalam satu pasal, hanya berselang beberapa ayat saja, Musa ditinggalkan mati oleh kedua saudaranya. Dan secara kronologis, kematian Miriam dan Harun itu jaraknya hanya 4 bulan. 4 bulan. Tetapi hal yang amat menjadi sebuah kesedihan besar kepada Musa adalah ketika Miriam dan Harun meninggal, Musa kehilangan seorang rekan kerja, bukan cuma hanya saudara, rekan kerja yang mendukungnya, penasihatnya, yang mendampinginya di dalam memimpin bangsa Israel dalam perjalanan yang panjang dan penuh tantangan menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri Kanaan. Miriam bukanlah seorang kakak bagi Musa saja. Ia berperan dalam kehidupan Musa sejak kelahiran. Kita ingat, siapa yang bersembunyi di balik-balik pohon ketika Musa ditaruh di dalam keranjang lalu dialirkan ke air? Miriam. Kemudian ketika anak Firaun mengangkat anak ini dari sungai Nil dan tidak tahu berbuat apa, Miriam keluar dari tempat persembunyiannya dan memberikan saran kalau boleh berikan kepada inang pengasuh yang tak lain adalah ibu daripada Musa sendiri, dalam Keluaran pasal 2, Yokobed. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika bangsa Israel pada akhirnya keluar dari Mesir, ketika mereka berhasil menyeberangi Laut Merah, lolos dari kejaran Firaun, siapa yang pimpin orang Israel menyanyi? Miriam. Miriam yang memimpin paduan suara untuk memuji Tuhan dalam Keluaran 15 ayat 20 sampai 21. Dan sepanjang pengalamannya di padang belantara memimpin bangsa Israel, Musa menghadapi berbagai tekanan dan persoalan, tetapi dia selalu sabar. Tetapi sekarang, begitu kita baca di Alkitab bahwa Miriam mati, langsung saja di ayat berikutnya kita baca cerita tentang bagaimana Musa kehilangan kesabarannya, melupakan perintah Tuhan, gantinya berbicara, dia pukul batu karang. Apa artinya? Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, pekat terhadap hal-hal kecil yang diberikan oleh penulis. Sesudah Miriam mati, Musa kehilangan kesabaran. Sebelum Miriam mati, Musa panjang sabar. Artinya apa? Faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan Musa sehingga dia bisa bertahan bersama dengan orang-orang Israel adalah
ketika Miriam semasa hidupnya telah menyabarkan dia dari waktu ke waktu. Ketika persoalan datang bertubi-tubi, Miriam yang memberikan nasihat, Miriam memberikan pandangan dan mendinginkan suasana. Kepada keluarga besar yang tengah berduka, meninggalnya orang tua kita tidak hanya sekedar membawa kehilangan dan kesedihan, tetapi di hari-hari mendatang saudara akan kehilangan tempat untuk bertanya, tempat untuk mengadu, tempat untuk meminta nasihat dan mendapat penghiburan. Melihat pengalaman Musa dan Harun setelah ditinggal Miriam, maka mulai sekarang bagi keluarga besar yang sementara berduka, kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup, lebih berserah kepada Tuhan, lebih banyak berdoa, sebab sekarang hanya Tuhanlah sumber nasihat, Tuhanlah sumber tuntunan dan bimbingan, karena orang tua sudah tidak ada lagi. Orang bilang kalau ada orang tua jadi sombar, par anak-anak semua. Lah kalau mama suseng ada lagu yang dia bunyi begini. Piring juga bisa tatoki, pica di meja makan, bukan cuma sekali saja. Sama adeng hidup, adik kakak, biar lain, marah lain. Marbusu-busu, orang saudara, sio. Kepada keluarga kakak adik yang ada. Mama suseng ada tanpa sobar, sing ada tanpa nasihat. Tapi jaga itu hubungan keluarga kakak adik. Tetap baku sayang. Yang cuma tagal harta, adik kakak baku marah. Ingat itu baik-baik. Apalah artinya uang banyak berlipat-lipat, rumah bertingkat-tingkat, istri pun kurang cantik memikat, tapi kakak adik baku bakalai kayak di hari kiamat. Semboleh. Dengan perginya orang tua kita, kalau boleh katun tetap baku sayang. Sekarang kita lihat kematian Harun. Cara matinya Harun adalah cara yang sangat unik dan aneh. Sebagaimana kita telah baca dan dengar tadi di Bilangan 20 ayat 23 sampai 26. Harun diperintahkan Tuhan untuk berjalan sendiri ke kuburnya, berjalan sendiri ke kubur. Di puncak gunung dia ditemani dengan Musa adiknya dan Eliezer anaknya. Biasa orang kalau mati itu meninggal di rumah, bawa ke lahan pekuburan. Ada yang meninggal di rumah sakit, bawa ke rumah. Ada juga yang bawa ke gereja, kemudian bawa lagi ke tempat pekuburan. Tapi Harun tidak. Harun tidak mati. Harun seorang yang masih hidup, masih sehat. Dia berjalan menuju ke kuburannya. Berjalan sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan, perintah Tuhan sangat jelas kepada Harun. Harun pergi ke puncak gunung Hor bersama dengan Musa dan Eliezer anakmu. Nanti sampai di puncak gunung itu, Musa akan menanggalkan jubah imam kebesaranmu dan diberikan kepada anakmu, dan tongkat estafet kepemimpinan diberikan kepada anak itu. Sesudah itu engkau akan mati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, demikian juga kita masing-masing. Setiap kali ada orang tua kita meninggal, maka tongkat estafet pemimpin rohani di dalam keluarga berpindah ke pundak kita, dan biasanya berpindah ke pundak anak yang paling tua. Sekarang pertanyaan, kalau Anda yang menjadi Musa dan Harun, bagaimana cara Anda berjalan mendaki Gunung Hor? Ini kakak adik berjalan sama-sama ke Gunung Hor. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Berjalan cepat-cepat sambil goyang tobelo? Atau berjalan bagaimana? Sudah tahu kakak mau mati nih, beta berjalan dan dia di perjalanan terakhir. Perjalanan mereka begitu lambat. Musa sengaja mengulur-ulur waktu. Kakak semua mati sebentar ini. Atau berjalan palang, kalau boleh satu langkah lebar-lebar. Lah katong baca cerita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Cerita mereka sama seperti cerita nano-nano. Manis, asam, asin. Sambil tertawa tapi air mata keluar. Karena berjalan menuju di Gunung Hor. Di dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman 425, hamba Tuhan Ellen White menulis bahwa mereka berdua berjalan sangat lambat karena setiap detik dari perjalanan mereka sangat berharga. Berulang kali mereka berhenti untuk beristirahat. Mereka berbicara tentang masa lampau dan masa depan. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak, kita semua sedang mendaki Gunung Hor kita masing-masing. Akan tiba satu saat di mana kita akan berpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Orang tua dari anak, anak dari orang tua, kakak dari adik, suami dari istri, teman-teman, sahabat, dan hamba taulan. Ambil hikmat dari pelajaran pengalaman Musa dan Harun. Benar, orang yang kita kasihi telah pergi. Mama mungkin susah ada lain. Tetapi ingat, ada orang-orang yang kita kasihi yang sekarang masih hidup. Terkadang kalau orang meninggal, katong bersedih seakan-akan orang yang meninggal itu sudah bawa segala hal. Lihat kiri kanan,
masih banyak hal lain yang harus kita kerjakan sesudah kepergian orang tua kita. Mereka bukan mati sembarangan, mereka mati di dalam iman percaya kepada Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, kita punya apa? Pengharapan. Perhatikan semua pemeluk-pemeluk agama yang pendiri-pendiri agama-agama mereka. Semuanya kuburnya ada. Yesus kubur ada tidak? Ada. Tapi kubur itu kosong. Menunjukkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jadi orang Kristen kalau mati di dalam Tuhan, saya usah takut. Kalau mati di luar Tuhan, ya itu ya, bolehlah. Anda bisa pikir-pikir panjang lebar, ini masuk surga kah, masuk neraka. Tapi kalau mati di dalam Tuhan, sudah diberikan jaminan. Makanya hidup itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena hidup hanya satu kali. Kalau nyawa bisa beli di Alfamart, silakan. Tapi kan saya nggak ada jual di sana Bapak Ibu. Nikmati hidup yang satu kali ini saja dengan orang-orang yang kita kasihi. Walaupun mungkin ada yang telah pergi meninggalkan kita. Tetapi jangan pernah melupakan, jangan terburu-buru melewati hidup ini. Ambil waktu untuk membahagiakan satu dengan yang lain. Bagi keluarga yang tengah berduka, Bapak Dani sebagai kakak tertua, Mama sudah pergi. Di pundak Bapak Dani, tongkat estafet pemimpin rohani telah diberikan. Bahagiakan satu sama lain di antara kakak adik, saudara-saudara yang ada. Ingat kesetiaan Mama, tetap jadi bagian dalam kesetiaan anak cucu yang ada. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, boleh jadi pekerjaan kita akan berhenti oleh kesetiaan. Tetapi bagi mereka yang telah menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus tanpa pamrih, maka Ia akan berjanji kepadamu, dalam keadaan apapun dimanapun kamu berada, Tuhan akan selalu hadir, membantu dan memberikan penghiburan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua, teristimewa bagi keluarga yang tengah berduka. Tuhan Yesus memberkati. Amin.